Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan, sebelumnya selamat pagi pada saudara semua. Saya percaya ada sesuatu yang indah pada hari ini. Saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema Natal. Mari kita lihat dari Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Dari Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Saudara, malaikat ini berkata kepada gembala-gembala di padang. Saudara, di dalam tradisi Yahudi, gembala adalah pekerjaan yang paling hina. Dia tidak dianggap dan terbuang karena mereka pikir gembala itu pekerjaan kotor dan seringkali karakter mencuri, karakter itu boleh nampak dalam kehidupan gembala. Sehingga gembala ini menjadi tertolak, saudara. Dan pada waktu malam, dalam keadaan tertolak ini, malaikat berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar." Apa kesukaan besar ini? Saudara, kesukaan besar ini di ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, pada waktu Yesus turun ke dalam dunia ini, dalam kandungan, malaikat memberikan 7 nama kepada Yesus sang bayi. Ya, di dalam Lukas ini tertera 3 nama. Di Matius ada 4 nama, saudara. Jadi 7 nama. Apa arti sebuah nama? Saudara, nama di hadapan Tuhan adalah sangat ajaib. Satu hari ayahnya Simson, Manoah, berkata kepada malaikat Tuhan, berkata, "Siapakah namamu?" Tapi jawab malaikat itu kepadanya, "Mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib?" Saudara, nama bukanlah sekedar nama. Di dalamnya ada sebuah arti. Kenapa Abram diganti Abraham, Sarah diganti Sarai, dan banyak lagi, saudara. Karena saudara, Tuhan tahu nama itu melambangkan sebuah tujuan hidup. Abraham menjadi bapa segala bangsa karena usai diubah namanya, dia menjadi bapa segala bangsa. Nah, saudara, orang Tionghoa juga mengetahui hal ini. Ada orang Tionghoa sering sakit-sakitan. Saya pernah lihat mereka akhirnya ke kelenteng, keberatan nama katanya. Tetapi di dalam Alkitab tidak ada yang berat, tidak. Ada berapa istilah dan arti nama di dalam kehidupan, yaitu melambangkan tujuan hidup seseorang. Kedua, melambangkan kedudukan seseorang, melambangkan potensi seseorang, dan melambangkan jabatan seseorang. Kalau saudara lihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Yesus itu mempunyai 200 nama julukan. Yehova Rafa, Yehova Nisi, dan lain sebagainya. Nah, saudara, sekarang kita mau bahas supaya kita mempunyai respon yang benar terhadap Yesus dan mengenal Yesus. Di Lukas 2 ayat 11 ada 3 nama yang disebutkan malaikat kepada gembala. Yang pertama, juru selamat. Yang kedua, Kristus. Yang ketiga, Tuhan. Mari kita bahas satu persatu arti nama ini, saudara. Yesus disebut juru selamat. Di dalam bahasa Indonesia, kata juru ini melambangkan seorang yang ahli, yang memang menguasai di dalam bidang. Misalnya, juru mudi, dia menguasai kemudi, baik itu mobil, pesawat, dan lainnya. Juru parkir, dia menguasai bidang perparkiran. Juru masak, dia menguasai bagaimana cara memasak.
Yesus disebut malaikat juru selamat. Jadi dia cakap dan ahli dalam menyelamatkan dan memulihkan. Artinya, Yesus bukan menjadi juru selamat membawa Anda ke surga saja. Tapi di muka bumi ini, dia bisa menjadi juru selamat dalam pernikahanmu. Dia bisa menjadi juru selamat dalam kesehatanmu. Dia menjadi juru selamat dalam masa depanmu. Dia bisa juga menjadi juru selamat dalam ekonomimu. Saudara, inilah tugas potensi yang ada dalam Kristus sebagai juru selamat. Jadi saudara, bagaimana respon kita? Saudara, kalau saudara ada masalah di dalam kehidupan ini, baik segala bidang, baik masa depan, baik keluarga, baik pernikahan, baik ekonomi, datang kepada Yesus. Dia cakap dan dia mempunyai kuasa untuk boleh memulihkan. Yang kedua, saudara, Yesus disebut Kristus. Kristus adalah sama dalam bahasa Arab Al-Masih dan Mesias. Artinya yang diurapi. Saudara, dalam perjanjian lama, saudara lihat gambar ini, inilah Saul yang diurapi oleh Nabi Samuel. Yang diurapi ada 3 jabatan. Pertama, imam, nabi, dan raja. Yesus memegang 3 jabatan ini. Pertama, dia menjadi imam, yaitu artinya dia mendoakan manusia kepada Bapa. Itu arti imam. Menjadi pengantara antara manusia ke Bapa. Sampai saat ini Yesus di sorga masih berdoa syafaat untuk kita semua. Yang kedua, dia menjadi nabi. Arti nabi adalah menyampaikan firman Bapa kepada manusia. Dia turun ke dunia menyampaikan kebenaran-kebenaran itu lewat pesan-pesan firman-Nya. Yang ketiga adalah raja. Raja melambangkan kedudukan yang sangat tinggi. Dia bukan hanya sekedar raja, tetapi raja di atas segala raja. Hari ini dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang berarti dia menjadi raja sang pemenang. Saudara, apa respon kita kalau kita tahu dia seorang raja? Diperlukan sikap hormat kalau datang kepadanya. Ya. Kenapa demikian, saudara? Karena saya banyak melihat orang-orang ke gereja terlambat, tidak persiapan dulu. Saudara tahu, bangsa Israel, kalau Tuhan suruh lewat Musa datang ke kemah suci, dia berpuasa, dia tidak main seks, dan dia mempersiapkan diri mereka menghadap Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah saudara menghadap Yesus, mempersiapkan diri dan menganggap dia raja? Yang ketiga, nama disebut Tuhan. Tuhan di dalam bahasa Yunani disebut Kurios. Dalam bahasa Indonesia, the master atau majikan atau tuan. Apa arti Kurios? Itu analoginya jikalau suatu perusahaan, Kurios itu adalah big boss-nya. Dia manajer dan kepala di atas kepala. Jadi big boss yang memutuskan setiap kebijakan dalam perusahaan. Orang-orang percaya adalah karyawannya. Saudara, di dalam perusahaan ada aturan-aturan yang ada. Seperti kata Paulus, kita seperti olahragawan yang jalan di dalam peraturan-peraturan. Nah, saudara, kalau misalnya bos bilang masuk jam 8, pulang jam 5 kerjanya, karyawan hanya satu implikasinya, taat sama peraturan. Kalau saudara melanggar, masuk jam 9, pulang jam 2, pertama kali diperingati, tapi kalau 3 kali, saudara dipecat karena saudara tidak taat kepada peraturan perusahaan. Nah, Yesus disebut Tuhan, implikasinya kepada kita adalah ketaatan kepada firman-Nya. Saudara boleh percaya Yesus dibaptis, tapi kalau hidupmu tidak taat kepada firman, saudara tidak menganggap Kristus sebagai Tuhan. Nanti saudara
Kalau Tuhan mengasihi, saudara ditegur, diingatkan. Kalau bandel dihajar sama Tuhan. Karena Tuhan mengasihi setiap orang. Nah saudara, bagaimana dalam keluarga besar Harvest Academy untuk respon 3 nama yang diberitakan? Saudara, juru selamat membangun respon sikap beriman dan bersandar penuh. Karena dia yang bisa melakukan segala hal. Segala sesuatu yang mustahil dikerjakan Yesus sebagai juru selamat. Yang kedua, sikap yang dibangun kepada Kristus adalah sikap respon hormat dan takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dimulai dari kehidupan sehari-hari, saudara. Saudara bangun tidur, apakah saudara sujud pertama kali datang kepada Tuhan dengan hormat dan takut? Apakah di dalam kegiatan hidupmu, saudara sungguh-sungguh menjalankan hormat dan takut di dalam tindakan dan perkataanmu? Ini mengenai Kristus. Sikap yang ketiga, Tuhan kurios. Kita harus membangun sikap ketaatan dan kesetiaan sampai akhir. Jadi saudara, selama kita melakukan KKR dan Menara Doa, ada banyak respon kepada Kristus. Ada orang membangun sikap percaya kepada Yesus. Yesus dianggap sebagai tabib atau dukun yang menyembuhkan. Memang tidak salah, tetapi kurang maksimal, saudara. Karena kalau dia tidak disembuhkan, dia akan lari dari Yesus. Ada juga orang membangun respon sikap kepada Yesus sebagai biro jodoh. Banyak wanita-wanita yang umurnya sudah lewat minta doa kepada hamba-hamba Tuhan. Pak, tolong doain jodoh saya. Tetapi kalau dia belum dikasih jodoh, akhirnya dia bersungut-sungut. Ada banyak saudara, ada memang anggap Yesus sebagai sikap satpam. Kalau dia pergi keluar kota, dia bilang, Tuhan tolong jagain rumah saya, harta saya. Dia hanya bersikap menganggap Yesus sebagai satpam. Jikalau hal itu terjadi, saudara, ini kurang maksimal dan tidak kokoh dalam mengenal Tuhan. Hosea 4 bilang, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hari ini kita diingatkan akan Yesus sebagai juru selamat, mengenai dasar iman dan bersandar penuh. Yang kedua, Yesus sebagai Kristus yang harus dihormat, disembah, dan takut akan Tuhan. Yang ketiga, Yesus sebagai Tuhan, yaitu membangun sikap ketaatan sampai akhir yang berhubungan dengan kesetiaan. Saudara, saya mau kasih tahu. Dalam Matius 7 ayat 21 dan 23, Tuhan berkata, bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ayat 23 mengatakan demikian, bukankah aku berbuat mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Tapi Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau, dan dilempar ke dalam hukuman kekal. Saudara, dalam keluarga besar Harvest Academy, jangan bangga bila Anda bisa berbuat mujizat. Tetapi saudara tidak membangun Yesus sebagai juru selamat, Kristus dan Tuhan. Ini bicara gaya hidup sehari-hari. Jikalau tidak ada menara doa jam 5 pagi, apakah Anda sungguh datang pada pagi hari menyembah Dia dengan takut dan hormat? Makanya kita ucap syukur dalam keluarga besar Harvest Academy. Kita dilatih untuk bangun pagi, untuk boleh berdoa. Kenapa demikian? Karena Yesus mencontohkan jam 3, jam 4 dia bangun untuk berdoa pada Bapaknya. Apalagi dalam melakukan hal-hal yang penting seperti memilih murid, dia bangun jam 3, jam 4. Saudara ingat, Yesus itu mempunyai kuasa di bumi dan di sorga. Tiada satu pun dapat mengalahkannya. Nah, saudara,
yang menjadi kita menyembuhkan di keluarga besar Harvest Academy, juga kita diberi tugas untuk memberitakan. Tetapi harus memberitakan Yesus secara benar. Kenapa demikian? Jangan hanya menyebarkan Yesus hanya sebagai tabib saja. Kabarkan Yesus sebagai juru selamat, Kristus dan Tuhan lewat pemuritan, sehingga orang-orang yang mendengar akan menjadi murid Yesus yang menjadi saksi-saksi dan memenangkan target dari Harvest Academy, yaitu Pak Vincent bersama Ibu Yolanda, orang 1 miliar jiwa. Sehingga kita mengosongkan neraka dan memenuhi surga. Inilah yang menyenangkan hati Bapa. Teman saudara, di dalam kata Tuhan, kita harus taat dan setia sampai akhir. Dalam bahasa Inggrisnya, finishing well. Saudara tahu, dalam pandemi ini, banyak hamba Tuhan, orang-orang Kristen meninggalkan imannya. Karena dia tidak tahan menghadapi kehidupan. Karena dia tidak mengenal Yesus secara benar. Tapi hari ini, kita diingatkan bahwa kita ada murid-murid Yesus yang harus taat dan setia sampai akhir. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian di Indonesia bagian timur terjadinya di sebuah desa. Satu hari ada gereja berbakti dengan ada puluhan jemaat. Tiba-tiba gereja itu dikepung oleh orang seberang berbaju putih dan di dalamnya ada tentara. Dan didobrak itu pintu, mereka memakai senjata semua. Kemudian tentara yang berbaju putih itu, orang seberang, berkata demikian, "Semua keluar. Kalau tidak keluar, saya tembak mati." Kemudian di pintu itu diambil gambar Yesus, diletakkan di lantai. Orang jihad itu bilang begini, siapa yang keluar harus meludahi gambar Yesus dan injak-injak. Dia akan selamat keluar dari gereja ini. Siapa yang tidak melakukan itu, saya tembak mati. Sekarang juga. Saudara, mereka semua ketakutan jemaat itu, saudara. Kemudian orang jihad itu bilang, mulai dari pemimpin, pendetanya. Saudara, pendeta serba salah, bagaimana? Tapi ketakutannya menguasai dia. Akhirnya dia meludahi foto itu dan menginjak foto itu keluar. Memang dia selamat, tapi hatinya penuh penyesalan seumur hidup. Satu persatu mereka mengikuti pemimpinnya, pendetanya. Akhirnya tinggal 2 orang, 1 orang menginjak, terakhir ada seorang anak berumur 12 tahun. Kemudian jihad bilang, "Hei nak, sini keluar, ikuti semuanya, seperti yang lain-lain." Anak itu diam, dan dia keluar. Sebelum dia meludah menginjak, dia ambil foto itu, dan dia bersihkan lewat bajunya. Kemudian dia bilang, "Beta mau setia kepada Kristus." Akhirnya dia ditembak, saudara. Dah! Anak itu mati. Tetapi kejadian itu membuat pendeta dan jemaat itu menjadi malu. Saudara, ternyata yang taat dan setia, yang menganggap Yesus Tuhan, hanyalah seorang anak remaja berumur 12 tahun. Dan mereka yang sudah lama menjadi orang Kristen, mulai dari lahir, mulai menangis dan menyesali tindakannya. Saudara, saya mau kasih tahu, hidup kita tahun 2021 kita tidak tahu. Tapi kita optimis ada penuaian besar terjadi
1 miliar. Ada hal-hal yang baru yang Tuhan berikan kepada keluarga Harvest Academy. Tapi bagaimana membangun sikap kita semua dengan benar. Jadikanlah Kristus Juru Selamat, Kristus Tuhan. Karena hari ini Tuhan berkata demikian. Setia sampai mati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh tertabur. Mendekati hari Natal ini. Engkau memberitahu lewat malaikat Jibril kepada kami semua bahwa hari ini telah lahir Juru Selamat Kristus dan Tuhan di kota Daud. Tuhan, kami tidak tahu apa yang lahir di hati kami, Engkau sebagai apa, tapi hari ini Tuhan mengajar kami supaya kami menjadikan-Mu Yesus sebagai Juru Selamat Kristus dan Tuhan. Kami membangun sikap beriman dan bersandar penuh dalam kejuruselamatan-Mu. Kami membangun sikap hormat dan takut, karena Engkau Kristus adalah Raja. Kami membangun sikap ketaatan, kesetiaan sampai akhir, karena Engkaulah Tuhan. Berkati kami semua, berkati langkah ke depan, berkati yang hadir pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan selalu menyertai kami karena Engkau Immanuel. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.